Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke, alhamdulillah. Hari ini saya ketamanan ditemani dengan dua jongos halus. Kali ini kita akan memperbaiki nih TV tabung dengan gejala kerusakan. Sebenarnya ini saya nggak mau videokan, tapi saya pikir ini penting untuk para pemula. Sebenarnya saya pun banyak kerjaan tuh, sampai manggil kunyuk karena bener-bener nggak kepegang. Jadi sebenarnya ini nggak mau saya videoin, tapi ini lumayan penting karena kenapa? Khawatir teman-teman kecengklak permasalahan yang hanya sepele tapi menjadi masalah yang amat sangat besar. Masalahnya di mana, Bang? Nih, tong lihat tong. Permasalahan pada televisi ini, nih. Tuh, gambar merah keungu-unguan, ungu pemerah dah nih. Udah pokoknya kagak normal aja. Nih gambar seperti ini, teman-teman. Jadi apabila terjadi seperti ini, ada beberapa kemungkinan, bisa juga tabung yang soak, bisa, tapi jangan langsung mengeksekusi tabung sebelum kita mengetahui apakah sebenarnya kerusakan di televisi ini. Karena kenapa? Area RGB itu amat sangat peka. Apa sih Bang RGB? Oke, saya terangin lagi buat yang baru gabung di Babak Servis. RGB adalah sinkronisasi warna yang dihasilkan dari IC chroma dikuatkan lagi oleh tegangan video. Tegangan video yang mana, Bang? Nih, tong nih, yang dari playback. Banyak kan yang dari playback 180 volt, nanti dia akan lari ke resistor yang paling besar. Nanti dia akan berbenturan, akan mengangkut tegangan yang dihasilkan oleh chroma berupa 2 volt itu. Jadi dia berbenturan 180. Anggaplah dia sebuah mobil, angkut. Apabila dia tidak membawa muatan, dia amat sangat cepat sampai 180 volt. Tapi ketika dia ada muatan, maka dia akan berkurang. Oke, fokus ya. Fokus. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita akan langsung eksekusinya. Kita langsung eksekusi. Apakah yang merusakinya? Ntar saya mau rapin dulu. Oke, langsung kita ukur tegangan. Pada tegangan video yang tadi saya bilang 180 volt. 180 volt, bentar nggak kelihatan ya. Nih, teman-teman, tolong fokus. Nih, tegangan video dari kabel ini. Ini dari kabel ini dia akan menuju ke atas. Nanti dia akan menuju ke sebuah resistor, 3 buah resistor besar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 180 volt. Yang mana Bang resistor besar? Nih, teman-teman nih. 1 2 3. Tuh, 3 tuh teman-teman tuh. Nah, dia tuh kita urut. Tuh. Nah, dia dari sini, nih dari awal. Oke, 179, anggaplah 179, sekian itu 180 volt, koma sedikit nggak jadi masalah. Oh, nggak kelihatan, maaf. Nggak kelihatan, ntar saya tunjukin lagi. Tak. Fokus. Silok lagi ya. Nih. Fokus. Nih, teman-teman. Nih, tegangan video 178 volt. Dia akan menuju 3 buah resistor besar nih. 1 2 3. Nah, ini. Nah, 176 nih, 176. Ini ketiga ini 176. Dan nih tegangan dari IC chroma nih di sini RGB-nya dia strum kecil nih. 1,9 dan 1,9. Nanti ketiga ini akan menuju sebuah transistor RGB nih. 1 2 3, kebenaran ini udah lodoh. Dia akan bertemu di pusat ini, di kaki tengahnya, di kaki tengah transistor RGB ini, dan dia akan diangkut menuju pin ini. Nah, maka akan terjadilah sinkronisasi seperti itu teman-teman.
Ngerti nggak? Nggak ngerti bodo amat dah. Saya juga sama, rada puyeng jelasinnya. Oke, lanjut. Jadi gimana bang cara untuk mengetahui bahwa itu udah bekerja atau belum? Oke, cukup mudah. Jadi ini resistor, 3 resistor ini cukup kita lihat dari awalnya, dan setelahnya. Nah 176 kita lihat. Oke, 125. Ketika di sini 176, setelah resistor ini 125, berarti dia sudah mengangkut. Ini dia punya warna. Nah, ini dia udah mengangkut, nanti akan dibawa lagi ke pin RGB ini nih. Ini B, G, R. Nah, BGR atau RGB udah sama aja. Tuh. Nah, jadi untuk yang ini normal, Sekarang yang satunya nih 176, kita lihat setelahnya. Oke, 124 berarti dia sama juga sudah mengangkut warna. Sekarang yang berarti yang terakhir ini. Oke, 176 dan setelahnya. Bentar. Oke, 178 sama ini 178, ini 178. Jadi inilah yang bermasalah, dia tidak mengangkut warna pada transistor ini. Tapi itu pun bisa beberapa penyebabnya, bisa transistor yang ngaco. Karena kenapa? Kalau di area RGB itu, buat teman-teman khususnya para pemula, khusus untuk area RGB udah jangan banyak basa-basi. Mau dia hidup mau dia enggak, ganti aja. Cuma 1000 ini 3 biji cuma 3000. Jadi seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Transistor RGB terkadang sering ngaco walau kita ukur, tapi ketika dia terkena tegangan, dia akan ngaco. Oke, paham ya? Halus. Oke, lanjut. Terus apa bang masalahnya bang? Oke, jika seperti ini, nih saya juga udah sedikit ada kecurigaan. Karena kenapa? Ini di bagian ini nih ada seperti ada CMD yang hilang. Apa? Resistor kecil yang hilang. Nanti kita akan lihat apakah benar dia hilang, apakah benar dia itu mengalami kecacatan atau emang hilang. Jadi fokus, penting. Jadi jika seperti ini, kita ukur pada bagian kaki-kaki ini, yang pinggir dan yang pinggir. Ketiga ini kita pinggir, kita lihat apa yang membedakannya. Oke, lanjut. Nih pertama sebagai pacuan. Ini kan kaki tengah nih. Nah, ini kan yang normal nih, ini yang normal. Sebagai pacuan kita lihat kaki yang normalnya, kaki pinggir dan pinggir ini 1,9, ini pun 1,9. Sekarang nih yang ngaco, nih mana? Iya nih dia yang ngaco nih. Ini yang ngaco, kita lihat nih kemudian ada jamparan kabel nih, dan di bawah juga ada tuh. Kita lihat ini tegangannya. Oke, 1,9 sama. Oke, ini dia teman-teman. Nih. Ini terukur kadang 0, kadang sampai 3 volt. Kelihatan ya? 3 volt. Padahal normalnya adalah 1,9. Dari mana abang bisa tahu normal segitu? Karena saya mengukur di bagian yang normal. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ntar saya matiin dulu TV-nya. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan menambahkan sebuah resistor yang akan kita hubungkan dari sini ke pin awalnya. Kenapa bisa begitu, Bang? Oke, tadi setelah saya analisa, nih resistor ini nih, resistor yang kecil ini nih, saya yakin biarpun saya besarkan, teman-teman nggak bakal kelihatan. Karena kenapa? Saya pun nggak kelihatan. Oke. Nih teman-teman, nih ada resistor ini nih, tuh resistor SMD. Tadi udah saya ukur, ukurannya 120 kilo. 120 ohm. Nah, tetapi di kaki yang bermasalah ini tidak ada sama sekali. Maka kita akan menambahkan resistor ini ke jalur semestinya. Oke, paham ya? Halus.
Ntar saya cari dulu. Nih teman-teman, si kecil mungil nih saya kasih ukuran 100 ohm. Maaf kamera saya blur, kebagusan kameranya. Jadi saya akan menaruh di sini, dan nanti saya akan mengukur ulang. Jadi mudah-mudahan aja nih dengan alat sekecil ini yang bisa dibilang 100 rupiah kita dapat 80.000 rupiah. Halus ya, halus. Oke teman-teman, tolong diperhatikan nih, resistor sudah saya tambahkan. Tadi di sini, maaf nggak kelihatan ya. Lo, bentar. Silo lagi. Kalian lagi. Nih teman-teman, fokus. Jadi kalau untuk mencari tahu kerusakan RGB cukup di sini dan di seberangnya. Apabila tegangan sama berarti transistor enggak bekerja. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 171 dan setelahnya oke 127, maka ini sudah normal. Jadi kita lihat di sininya apakah sedikit imbang. Bentar. Oh maaf, itu heater salah colok. 129 127 dan yang greennya 126. Jadi warna ini akan terus berubah seiring berubahnya warna pada layar. Itulah yang disebut sinkronisasi pada warna. Jadi kalau seperti ini saya pastikan, ini TV dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lihat. Cool kutubi. Oke teman-teman, tuh. Nih warna udah jreng, warna udah bagus. Tapi ini sedikit rada gelap. Jadi jika gelap seperti ini, kebenaran ini udah busem banget, dan ini udah nggak hijau. Jika sedikit gelap begini, masih ada solusi yang selanjutnya. Jadi permasalahan ini adalah tabung slim. Ini adalah TV tabung slim. Nih, jadi kalau untuk teman-teman membedakan yang mana itu cembung, yang mana itu slim. Kalau slim itu sedikit datar seperti ini. Tuh teman-teman, warna udah bagus, nggak seperti tadi kemerah-merahan. Buat teman-teman, jadi jika bertemu masalah seperti itu, cukup kita ukur area RGB-nya. Dan sekarang kita akan menerangkan gambar ini. Tetapi sebelum kita menembak tabung, kita akan menggulung heater dulu 1 kali gulungan. Barulah setelah itu kita akan menembak apabila nggak ada perubahan. Khusus pada tabung slim. Nih teman-teman, nih alat door, alhamdulillah nih saya udah bikin beberapa paket. Kebenaran yang bikin juga udah alhamdulillah udah beberapa paket. Bagi yang berminat untuk spesial buat tabung slim, silakan hubungi Bontot Service rekan saya tuh di YouTube juga, dia yang membuatnya. Jadi kalau untuk mau memesan silahkan tanya harganya di dia berapa. Tapi ini kisaran modalnya ini kemarin saya hitung-hitung ini modalnya habis 120.000. Kalau untuk harganya saya nggak tahu. Untuk harga pembuatannya nanti teman-teman bisa, apabila ada yang berminat silahkan hubungi Bontot Service. Jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga di subrek tuh channel dia, karena kenapa dia juga sama menyajikan tutorial. Oke lanjut teman-teman. Sekarang kita beningin warna pada tabung ini. Kita akan bikin terang. Oke. Fokus. Jadi yang kita harus ketahui adalah jalur heaternya. Nih, kabel yang dekat playback ini adalah tegangan heaternya. Nah, ini dia nih. Jadi kita cukup membaca data. Buat teman-teman penting banget untuk membaca data. Jangan asal timbang-timbang ganti, timbang-timbang eksekusi seperti itu teman-teman. Jadi nih di sini tertulis yang atas ground. Bentar saya besarkan. Sebenarnya apabila nggak mau baca data pun gampang, tinggal dilihat bawahnya. Nih pasti ini bagian heaternya ada di bawah sini.
Nih teman-teman, fokus, fokus, fokus. Nih yang atas ground, nih yang tengah heater, dan yang bawah 180 volt. Maka kita dapati yang tengah adalah kaki heater. Yang tengah kaki heater. Nih teman-teman, kita lihat yang tengah yang mana. Nih dia nih yang tengah nih. Ini yang tengah. Jadi kita akan putuskan dia. Kita lewati playback. Oh, bentar saya kecilin lagi. Nih teman-teman, nih kaki tengahnya nih dia heater nih. Jadi kita akan melewatkan dia ke sini. Nih, syukur-syukur nyampe. Nih ke sini. Wah, nggak nyampe. Maka kita akan apa ya? Ntar saya nyari akal dulu yang mana yang lebih praktis. Biasanya saya mencabut sebuah resistor, tapi hari ini saya malas buat ngebongkar ininya, malas banget. Jadi bisa juga kita putus di sini, bisa kita sambung ke sana, bisa. Kayaknya putusin aja dah. Oke, ini kita putus jalur tengah. Ini jalur tengah kita putus. Masih nyalok ya? Tiga. Oh, sampai pada salah loh. 18 sekarang? Hah? 18 ganti 33. Yang 33 nanti jangan pasang aja. Dua deh. Yang 33 jangan pasang aja. Itu soalnya gua mau jumper sama gua. Apalagi nih? Atau itu lihatnya apalagi situ, Ji. Ini. Saklar itu mah. Pasang aja udah kelihatan. Bingung-bingungin lagi. Oke, fokus. Nih kita sambungkan karena ini nggak nyampe. Karena ini nggak nyampe. Kita akan lilitkan. Apabila ini nggak ada reaksi sama sekali, maka kita terpaksa akan menembak tabung. Nih kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke perit playback. Nih seperti ini aja. Nih saya cuma untuk ngetes saja. Dan setelahnya kita sambung kepada kabel yang tadi kita putus. Mana yang putus nih? Ini dia. Ini menambah voltase pada heater. Seperti ini teman-teman. Tapi nanti ini akan saya rapikan. Ini cuma sebagai contoh aja biar teman-teman ngerti aja. Oke teman-teman, nih sekarang hasilnya pun udah ngegenyei. Apa ngegenyei bang? Udah bagus. Oke, tuh teman-teman, hasilnya pun wow. Ini karena berhubung kemungkinan besar. Taruh bentar saya setting dulu. Tuh teman-teman, cakep ya, halus. Jadi kita nggak usah tembak tabung, begini pun udah ganteng. Jadi penembakan tabung kita lakukan ketika semua solusi sudah habis. Alhamdulillah video pun lebih dari 15 menit dan pasti banyak iklannya. Syukur alhamdulillah, bodo amat yang lain ribet juga ngelihatnya. Oke teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus.